Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua di channel Lensa Bangsa. Hari ini kami 1 Mei 2025. Kami sedang memantau ya proses dari para warga yang sedang membersihkan puing-puing bangunan sisa dari pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi di hari Rabu 30 April kemarin. Jadi silahkan teman-teman tonton sampai habis video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe videonya. Share juga ya ke kerabat, saudara, dan orang-orang terdekat teman-teman semua. Jadi kita akan jalan menyusuri dari Kali Baru di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, tepatnya di perumahan Bumi Apa Mas Indah. Yang kemarin sempat ramai karena terjadi kisruh antara warga dengan para petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi. Terpantau hari ini tidak ada aktivitas penggusuran karena telah saya telusuri juga sampai ke ujung itu sudah selesai proses pembongkaran bangunan-bangunan liar. Dan juga hari ini bertepatan dengan hari libur. Tadi juga beberapa alat berat tidak sedang digunakan. Kita akan belajaran terus. Di depan juga ada sebuah instansi pendidikan yang kemarin sempat ramai karena pagarnya itu sempat juga ikut dibongkar. Karena memang pagarnya itu berada di atas pengairan. Dan ya, pemerintah Kabupaten Bekasi tidak tebang pilih dalam melakukan proses penggusuran. Siapapun yang mendirikan bangunan, apapun bentuknya, sepertinya akan mengalami proses yang sama ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, instruksi Bupati Kabupaten Bekasi itu akan menertibkan 120 titik di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Untuk diketahui juga, kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi itu berjumlah sekitar 23 kecamatan. Jadi nantinya tidak hanya di Kecamatan Tambun Selatan dan Tambun Utara saja yang dilakukan proses penggusuran yang sama, akan tetapi juga akan menyasar kecamatan-kecamatan lain yang sampai sekarang ini belum dilakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liarnya. Saya akan berdiam diri di sini terlebih dahulu ya untuk melihat sekilas dari aktivitas yang ada di sini. Nah, bisa teman-teman lihat tuh, di sana juga masih terdapat banyak bongkaran-bongkaran sisa dari penggusuran di hari kemarin. Karena memang ini sangat panjang rute pembongkarannya. Sebelumnya seperti di atas daerah aliran sungai ini bisa dilihat oleh teman-teman semua, terdapat beton ya yang bisa saja ketika terjadi hujan dan debitnya tidak tertampung dalam daerah aliran sungai ini, karena ada beton di atasnya, itu bisa saja air tidak mampu untuk mengalir dan juga sampah-sampah bisa jadi juga menumpuk seperti itu. Ada juga beberapa penuturan dari warga-warga setempat yang mengatakan bahwasanya banyak
dari warga-warga juga yang sebenarnya mengalami penggusuran namun mengklaim mempunyai sertifikat hak milik. Hal ini juga banyak dilansir oleh media-media yang kemudian seharusnya pemerintah Kabupaten Bekasi apabila betul warga tersebut memiliki sertifikat hak milik, seharusnya bisa dilakukan evaluasi. Karena tidak bisa warga yang terkena penggusuran apabila memiliki sertifikat hak milik diperlakukan sama dengan warga-warga yang tidak memiliki sertifikat hak milik, seperti itu. Karena memang untuk penggusuran di Desa Sumberjaya, Kecamatan Lampung Selatan ini, pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan kompensasi atau uang kerohiman. Bupati Ade Koswara sendiri menegaskan hal tersebut. Dirinya merasa bahwasannya warga-warga yang sekarang mengalami penggusuran telah mendiami tanah negara. Artinya ketika negara ingin mengembalikan hak atas tanah tersebut, warga sudah seharusnya mampu menerimanya seperti itu. Karena ini demi kebaikan warga juga, demi kebaikan semua. Karena tidak bisa ke depan Bekasi terus seperti ini. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Bapak Surya Wijaya, juga menegaskan bahwasanya setelah pembongkaran ini harus ada rencana tindak lanjut, misalkan dengan penghijauan sekitar aliran sungai ataupun pembetonan sekitar aliran sungai. Karena jikalau tidak dilakukan hal demikian, walaupun hari ini dilakukan penggusuran, bisa saja ke depan akan berdiri lagi bangunan-bangunan liar yang lain. Jadi teman-teman silakan ya disimak terus, karena ini masih panjang kalau untuk sampai ke belakang sana. Sebenarnya di belakang pagar berwarna merah putih itu juga masih terjadi pembongkaran, namun sepertinya ya kita cukup untuk sampai di titik ini saja. Nanti kita akan coba lihat ya lebih jelasnya untuk terkait daerah aliran sungainya itu mengalami penyempitan. Bisa dilihat oleh teman-teman semua bahwa aliran sungainya ini terbilang sangat sempit, hanya sekitar 3 meter, sedangkan menuju badan jalannya ini masih ada space atau ruang sekitar 5 meter. Hal ini juga menjadi dasar adanya penggusuran di hari kemarin, karena pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan penegasan 5 meter dari bibir sungai itu harus bebas dari bangunan-bangunan liar. Jadi seperti itu, agar arus dari aliran air itu tidak terganggu oleh adanya bangunan-bangunan liar juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi selain dari fungsi teknis untuk menanggulangi banjir, karena ya sama dengan kejadian di Tambun Utara, di Tambun Selatan ini juga, itu pada saat musim hujan kemarin, debit air di berbagai aliran sungai itu tidak tertampung, sehingga banjir tidak dapat lagi terbendung dan menerjang rumah-rumah warga. Jadi selain fungsi itu juga nantinya ketika memang benar akan dibangun taman atau seminimalnya itu ditanam-tanam pohon, seharusnya aliran sungainya ini nanti beralih fungsi. Yang tadinya terdapat bangunan-bangunan liar, beton-beton, sehingga air dari hujan itu tidak bisa terserap dengan baik. Maka kedepannya ketika ada taman diharapkan, atau ada penanaman pohon, diharapkan hal itu dapat menjadi
daerah resapan baru dari kali baru yang ada di Kecamatan Tambun Selatan, Desa Sumberjaya ini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ada pro, ada kontra, itu biasa. Yang penting adalah dampak jangka panjang dari adanya program ini. Adapun perselisihan saya rasa dari pihak RT RW setempat harus bisa memediasi warganya, memberikan pemahaman terbaik. Namun dengan catatan apabila warganya mempunyai sertifikat hak milik, hal ini harus juga diperhatikan ya, agar seminimalnya ada hak yang dibayarkan untuk mereka-mereka yang memang mempunyai sertifikat hak milik. Karena bangunan-bangunannya juga beberapa itu ikut terbongkar, walaupun kadang cuma depannya aja seperti ini, ataupun bahkan sampai satu bangunannya juga ikut terbongkar. Jadi seperti itu teman-teman. Ini perlu untuk kita kawal terus bersama program dari pemerintah Jawa Barat dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi. Semoga harapan saya sebagai pemuda yang memang lahir di Kabupaten Bekasi ini, Bekasi itu tidak lagi terjadi banjir ke depannya teman-teman. Itu harapan besar saya. Karena memang banjir itu menjadi masalah tahunan ya, bukan 5 tahun lagi. Kalau di daerah lain mungkin dan daerah aliran sungainya itu masih terawat, masih terjaga, banjir itu hanya siklus 5 tahunan. Tapi untuk di Kabupaten Bekasi, banjir itu seakan-akan menjadi siklus tahunan. Jadi seperti itu teman-teman. Ke depan kita harapkan hal tersebut, banjir teratasi dengan adanya program-program penertiban daerah aliran sungai sepanjang sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita kawal terus juga nanti kalau misalkan terjadi penertiban di daerah-daerah lain. Jadi biar teman-teman tahu informasi secara utuh berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Oke. Ini kita sudah mau menuju depan kembali di tempat tadi awal saya berada. Ini ramai sekali warga yang berlalu lintas karena mungkin hari ini juga hari libur. Jadi banyak warga-warga sini yang tidak sedang bekerja, sedang beraktivitas seperti biasa. Mereka juga beberapa-nya itu sedang memantau juga. Memantau dari adanya penggusuran ini. Seperti itu. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video-video update informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.